Kembali lagi bersama kami kelompok 2 yang akan membahas tentang kriteria keberhasilan pembelajaran dan upaya-upaya meningkatkan keefektifan pembelajaran, di mana kelompok kami terdiri atas Damayanti Lubis dan Ruth Damayanti Simangunso. Pengertian keberhasilan pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran mengandung makna ketuntasan dalam belajar dan ketuntasan dalam proses pembelajaran. Artinya belajar tuntas adalah tercapainya kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kriteria keberhasilan pembelajaran terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, keberhasilan peserta didik menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif, tes sumatif, maupun tes keterampilan. Yang kedua, setiap keberhasilan tersebut dihubungkan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang mengacu kepada kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau kriteria ketuntasan ideal. Dan yang ketiga, ketercapaian keterampilan vokasional atau praktik bergantung pada KKM atau KKI. Klasifikasi hasil belajar siswa. Yang pertama, domain kognitif, yaitu pengetahuan atau mencakup kecerdasan bahasa dan kecerdasan logika matematika. Yang kedua, domain afektif, yaitu sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan keterpribadi dan kecerdasan intrapribadi. Dengan kata lain, kecerdasan emosional. Dan yang ketiga, domain psikomotor, yaitu keterampilan atau yang mencakup kecerdasan kinestik, kecerdasan visual spasial, dan kecerdasan musikal. Jenis penilaian terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, tes formatif. Penilaian ini digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Yang kedua, tes sumatif. Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran daya para siswa untuk meningkatkan tingkat belajar siswa. Dan yang ketiga, tes sumatif. Tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan pokok bahasan yang telah diajarkan selama 1 semester, 1 atau 2 tahun pelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Yang pertama, faktor tujuan. Tujuan adalah pedoman sekaligus sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, faktor pendidik. Guru adalah tenaga pendidik yang berpengalaman dalam bidang profesinya yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada siswanya di sekolah. Dengan ilmu yang dimilikinya, guru dapat menjadikan siswa yang menjadi cerdas dan memiliki pribadi yang baik. Yang ketiga, faktor peserta didik. Anak didik adalah orang yang dengan sengaja datang ke sekolah. Orang tualah yang memasukkan untuk mendidik agar menjadi orang yang berilmu pengetahuan di kemudian hari. Kepercayaan orang tua anak diterima oleh guru dengan kesadaran dan keikhlasan. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Pola umum kegiatan pembelajaran adalah terjadinya interaksi antara guru dan anak didik dan bahkan sebagai perkenalan. Gaya pengajar guru mempengaruhi gaya belajar anak didik. Dan yang terakhir, bahan dan alat evaluasi. Bahan evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat di dalam kurikulum yang sudah dipelajari oleh anak didik guna kepentingan ulangan. Alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan pengajaran yang diberikan kepada siswa. Pengertian efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran merupakan suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan oleh seorang guru. Pembelajaran yang sering terjadi di kelas masih didominasi guru, sehingga pembelajaran yang dilakukan di kelas kurang efektif. Pencapaian efektivitas pembelajaran diperlukan sebuah strategi pembelajaran yang tepat sesuai kondisi siswa. Cara meningkatkan keefektifan pembelajaran menurut para ahli.
menguasai materi pelajaran yang diajarkan. Penguasaan materi pelajaran termasuk di dalamnya kemampuan mengorganisasikan dan menyelesaikan materi pelajaran menurut tingkat kemampuan, minat, dan kecepatan murid masing-masing. Yang kedua, sifat kepribadian dan penguasaan diri. Kepribadian dan perilaku guru besar sekali mempengaruhinya terhadap anak-anak dalam menghadapi tugasnya sebagai guru. Ia menghadapi anak-anak yang berbeda-beda perilakunya. Ada yang menyenangkan dan ada pula yang mengejutkan. Dalam hal ini, guru harus dapat mengendalikan perasaannya. Yang ketiga, mengerti sifat dan perkembangannya. Baik pria maupun wanita mungkin berminat sekali untuk mengajar, tetapi mungkin mereka tidak mengerti rangkaian perkembangan manusia sehingga mereka tidak berhasil mengajar sebagaimana mestinya. Yang keempat, pengetahuan dan kemampuan menggunakan prinsip-prinsip belajar. Apa yang harus diajarkan, mengapa, bila mana, bagaimana mengajarkannya, tergantung dari beberapa faktor antara lain adalah kebutuhan secara individual dan sosial, kesiapan belajar dan kesempatan mengajar belajar yang dapat berguna. Dan yang terakhir, toleransi budaya, agama, dan suku bangsa. Guru menghadapi anak-anak yang mungkin berasal dari berbagai suku budaya, agama, dan suku bangsa yang berbeda. Dengan begitu, guru harus menghormati yang dianut oleh peserta didik. Guru sebagai subjek pembelajaran. Guru adalah subjek pembelajaran siswa. Sebagai subjek pembelajaran, guru berhubungan atau berinteraksi secara langsung dengan siswa. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Yang pertama, faktor raw input, yakni faktor murid itu sendiri, di mana tiap anak memiliki kondisi yang berbeda-beda dalam kondisi fisiologis dan kondisi psikologis. Yang kedua, faktor environmental input, yakni faktor lingkungan, baik itu lingkungan alami maupun lingkungan sosial. Dan yang terakhir, faktor instrumental input, yang di dalamnya antara lain terdiri dari kurikulum, program atau bahan pengajaran, sarana dan fasilitas, guru atau tenaga pengajar. Efektivitas sekolah dalam perspektif mutu pendidikan. Yang pertama, memiliki masukan siswa dengan potensi yang sesuai dengan tuntunan kurikulum. Yang kedua, dapat menyediakan layanan pembelajaran yang bermutu. Yang ketiga, memiliki fasilitas sekolah yang menunjang efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Dan yang keempat, memiliki kemampuan menciptakan budaya sekolah yang kondusif sebagai refleksi dari kinerja kepemimpinan profesional kepala sekolah. Unsur-unsur efektivitas pembelajaran. Yang pertama, bahan belajar. Bahan belajar dapat berwujud benda dan isi pendidikan. Isi pendidikan tersebut dapat berupa pengetahuan, perilaku, nilai, sikap, dan metode pembelajaran. Yang kedua, suasana belajar. Kondisi gedung sekolah, tata ruang kelas, dan alat-alat belajar sangat mempengaruhi pada kegiatan belajar. Suasana belajar turut menentukan motivasi, kegiatan, keberhasilan belajar siswa. Dan yang ketiga, media dan sumber belajar. Dewasa ini, media dan sumber belajar dapat ditemukan dengan mudah. Media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Dapat ditemukan bahwa guru dapat membuat program pembelajaran dengan memanfaatkan media dan sumber belajar di luar sekolah. Upaya peningkatan efektivitas pembelajaran dengan metode just-in-time teaching. Just-in-time teaching adalah metode pembelajaran aktif dan kooperatif yang dirancang untuk memfasilitasi siswa dengan keterlibatan dan refleksi pada materi sebelumnya tiba di kelas. Menurut Novak tahun 1993, pembelajaran jadi lebih bermakna karena didukung sumber informasi dari berbagai rujukan. Hal ini dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar dengan mengecek kesiapan siswa untuk belajar. Baik, adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu keberhasilan belajar mengajar dipengaruhi berbagai aspek, baik guru, anak didik, dan suasana lingkungan belajar mengajar di sekolah. Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar. Masalah yang dihadapi adalah sampai di tingkat mana prestasi atau hasil belajar yang telah dicapai. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan.